Indonesia Berpusaka. Oke, di hari ini, di episode kali ini lebih tepatnya kita sudah kedatangan tamu yang bersama saya, bersama dengan Pak D Fajar dan Pak D Purboyo. Kemudian ya kita masih membahas soal pusaka-pusaka keris lebih tepatnya ya, yang akan kami bahas di sini. Ini bisa dijelaskan mungkin dari Pak D Fajar bagaimana? Ya. Keris yang mana dulu nih? Mulai dari, boleh tahu nggak warangkannya sendiri dulu, awal gimana ini? Dari namanya, dari bahannya mungkin. Oh iya. Ini adalah warongko. Kita mulai dari warongkonya dulu ya, kakak ya. Iya. Ini warongko Gagrak Yogyakarta. Ya. Ini pertama kali dari handle-nya dulu. Dari deder. Handle itu kalau di perkerisan namanya deder. Ya. Kalau di Yogyakarta namanya deder. Kalau di Surakarta namanya ukir atau ukiran. Kalau dari dedernya sendiri nih, kalau bahasa Jogja ya, ini bahannya ini dari kayu apa nih? Ini bahannya dari kayu tayuman. Kayu tayuman adalah kategori kayu terbaik kalau dipakai untuk deder atau ukir tadi. Sebilah keris. Ini dari kayu tayuman. Ini ada cecekannya sangat detail, bagus. Nah, setelah itu di mendak, ini ada mendak, ini namanya mendak kendit. Mendak kendit itu ciri-cirinya seperti ini. Ini dipasang ada batu mulianya ini seperti ini. Ini mendak kendit ini terbuat dari perak. Bahannya terbuat dari perak. Sedangkan warongkonya ini motifnya motif Gayaman. Gayaman Yogyakarta. Kayunya adalah kayu cendana wangi. Kayu cendana wangi itu sekarang sudah sangat langka sekali. Susah dicari. Susah dicari. Dan kayu cendana wangi itu keunggulannya baunya wangi. Baunya itu punya ciri khas ya. Iya. Bahwa ini loh cendana wangi. Iya. Susah hilang juga. Seratnya lembut, padat. Kalau dibuat renyah, gampang dan mempunyai aroma yang wangi. Iya. Jadi kayu cendana wangi itu juga merupakan salah satu favorit bagi pengoleksi kolektor keris lah. Iya, untuk sebuah pusaka ini merupakan kayu favorit. Jadi warung. Iya. Ini kita sampai ke pendoknya ini. Pendoknya ini juga bergaya Yogyakarta juga. Iya. Namanya pendok Selorok. Ini kayaknya bahannya dari perak sama kuningan. Iya, ini yang luar ini terbuat dari bahan kuningan disebut emas. Sedangkan yang dalam ini yang berwarna putih ini dari perak. Oke. Kita boleh lihat sekarang kerisnya nih. Sekarang kita buka ya kakak ya. Iya. Nah, kita buka nih. Pelan-pelan, masalahnya ini sebuah pusaka. Kita saksikan dulu mungkin dari sisi eksoterm ya. Iya. Dari eksoterm sendiri ini dapurnya namanya apa nih Pak Andi? Boleh dijelaskan? Dari eksoteri adalah dari kebendaannya. Iya. Nah, dari kebendaannya. Dari fisik. Sebilah keris ini berluk 15. Cara menghitung luk dari depan, dari depan sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, keris ini berluk berjumlah 15. Dengan ricikan itu adalah jadi ini hiasan-hiasan pada bilahnya itu. Ini ada sekar kacang,
terus ada jalen, Nggih. terus ada lambe gajah 2, Nggih. terus Gajah ada gandik di sini. Iya. Ya, di sini ya, lebih jelasnya ya. Ini ada gandik, ada pijetan, Iya, bisa. ada tikel alis, maaf, ini tikel alis, ini pijetan. Terus ada sogoannya dulu. Iya. Sogoannya 2 ini ada ini apa? Kayak cekungan ini toh. Iya. Nah, ini namanya sogoan, terus ada januran ini, terus ada serawean, terus ada ripandan, ada greneng. Nah, dengan ciri-ciri tadi ada grenengnya, ada apa namanya pijetannya, ada tikel alisnya. Ini dapurnya tuh dapur apa? Keris Lot 15 dengan ciri-ciri tersebut berdapur sedet. Filosofinya apa? Maksudnya apa, kenapa namanya? Sedet itu arti harafiah. Iya, secara harfiah. Adalah asri, keasrian, berarti melambangkan serasi, kesejukan iya, dari sesuatu apa ya, keadaan. Jadi filosofi ini sebilah pusaka itu adalah titipan pesan dari empu-empu terdahulu untuk anak cucu. Iya. Dalam arti sedet itu berarti keasrian, asri. Dalam arti seseorang atau pejabat, penguasa gitu, yang mempunyai keris berdapur sedet ini diupayakan, diharapkan agar bisa menciptakan suasana asri, serasi di daerahnya. Asri itu dalam arti harmonis antara masyarakat, ya kan? Aman, tentram, damai, dan menciptakan keindahan. Umpamanya sebuah kota nih Kak, ya kan? Kota tertata rapi, lalu lintasnya baik, gedung-gedungnya juga baik, bersih, ada tamannya, ada bunganya. Jadi nuansa asri itu ada di situ. Kalau tempatnya asri, masyarakatnya juga pasti senang, aman, damai, tentram, akhirnya bisa bekerja enak, belajar juga enak, ya kan? Hubungan antara masyarakat juga baik, dengan pemerintah juga baik, kan gitu itu. Ya, gitu ya. Sebelum masuk ke mungkin ke yang secara spiritual, tadi boleh dijelaskan ya, Pak D, ini pamornya nih pamor yang namanya apa ini? Jenis apa pamor? Kalau keris ini ya. Ini pamor itu kan ada 2 macam kategori, ya kan? Ada pamor lumah dan pamor miring. Kalau ini masuk kategori pamor lumah. Ciri-cirinya bagaimana? Pamor lumah itu ya, ini begini Kakak. Ini pamor ini penuh, ya kan? Full dari bawah, dari pangkal, ya kan? Dari pangkal sampai ke ujung bila. Ini dinamakan pamor pedaringan kebak. Pamor pedaringan kebak diharapkan siapapun yang pegang ini bisa mencukupi, mencukupi kebutuhan pangan terutama dan sandang. Kebutuhan pokok. Ya. Kalau seumpamanya keris ini dipakai oleh seorang penguasa, oleh seorang pimpinan, yang diharapkan doanya agar pimpinan itu bisa membuat daerahnya gemah ripah loh jinawi, kecukupan sandang pangan. Nah, artinya seperti itu. Kalau estimasi tangguhnya dibuatnya secara fisik, ini begini Kakak, tangguh itu kan artinya nyegati, ya kan? Kalau dalam bahasa perkerisan nih, artinya negati waktu. Jadi
kayak memperkirakan kita waktunya. perkirakan Iya. waktunya. Ini waktunya itu pembuatannya itu kapan, ya kan? Iya. Nah, ini kalau dari ciri-ciri seperti ini, dari bahan besi, iya, bajanya, terus pamornya, terus gayanya, iya. gaya gonjonya. Nah, gini kan, gayanya gonjonya nyebit gini nih, terus low, ya kan? Ini mengarahnya ke Tangguh Yogyakarta. Nah, atau Tangguh Hamengkubuwono. Diperkirakan pusaka ini bertangguh Hamengkubuwono kaping piton. Kaping piton Atau tujuh. Hamengkubuwono kaping 7. HB7. HB7. Gitu Iya. ya. Oke, kalau sekarang kita beralih ke Pak Pur. Pak Dipur, bagaimana Pak Dipur kalau secara sisi spiritual? Keris ini tuh dulu sebenarnya apa sih fungsi dan maksud dibuatnya keris ini? Kenapa ada keris ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi tadi ya kakak udah disebutkan sama Pak Fajar ya, tentang fisik, tentang rongko, tentang segala sesuatunya sampai dengan tangguhnya. Saya kira itu suatu ketepatan yang disampaikan kepada kakak terhadap Pak Fajar tadi. Kalau saya pribadi melihat keris itu memang melihat dari sisi yang seperti yang disebutkan Pak Fajar tadi, dan dari sisi yang lain, misalnya dari sisi spiritual seperti yang kakak tanyakan tadi, ini keris ini bermanfaat sekali. Masalah percaya dan tidak percaya akan kita kembalikan ke kakak, ke masyarakat ya mungkin ya, tapi ya anggapan kami bahwa keris ini secara spiritual itu fungsi kegunaannya ini untuk menangkal daripada gangguan sihir, gangguan goib, nah itu Yang bersifat negatif. negatif itu yang bersifat negatif. Dan ini keris ini sangat bagus sekali apabila ditaruh di dalam suatu ruangan, karena secara otomatis ruangan itu atau tempat itu, wilayah itu akan terlepas daripada gangguan goib itu ataupun gangguan sihir itu yang notabene negatif tadi ya. Seperti itu kalau saya melihat dari sisi spiritual. Terus kalau dari sisi spiritual, yang dulunya itu waktu yang biasanya apa ya istilahnya ya? Kayak yang siap yang memegang keris ini tuh yang orang yang punya mungkin jabatan apa di dalam Baik, keraton. kakak. Ya, saya sudah maksud apa yang dipertanyakan oleh kakak. Jadi gini, seorang empu itu membuat keris bukan hanya sekedar membuat aja. Iya. Jadi empu itu memang seorang empu itu kan ahli kan. Seorang empu itu membuat keris karena mendapat suatu pesanan. Biasanya pesanan pada zaman-zamannya dulu biasanya pesanan seorang raja ya. Dan seorang raja kalau pesan terhadap empu untuk membuat keris itu bukan sembarangan membuat keris kan, seperti itu. Dan di samping itu empu itu pada waktu membuat keris kan dia juga melakukan suatu apa ya, ritual puasa, ritual pokoknya pada zamannya itu. Wirid ya, seperti itu. Lah disitulah empu itu melepaskan semua apa yang sudah dia jalankan ke dalam bentuk karya empunya itu sendiri. Dia masukkan semua, dituangkan semua itu, segala sesuatu yang dia dapatkan dari alam itu dia tuangkan ke dalam materi keris ini semua. Dan akhirnya masuk sampai dengan selamanya di dalam apa materi keris itu, apa yang dimiliki oleh empu itu. Kita tidak tahu alam memberikan apa terhadap empu itu, tapi yang jelas keris ini mempunyai manfaat seperti itu. Jadi untuk menangkal daripada gangguan negatif yang berupa sihir dan apa tadi, goib tadi. Ya. Nah, di sisi lain sedikit banyak tadi Pak Fajar sudah menyebutkan, sebenarnya itu tidak terlepas daripada sisi spiritualnya juga. Fungsi keris ini bukan sebagai alat perang atau pembunuh sebenarnya. Ini sebagai status juga, status sosial juga,
Satu itu secara fisik, Iya. tapi secara spiritual juga ini bermanfaat keris ini. Kalau berapa ini? 15 ke atas itu biasanya, bukan biasanya, pastinya itu untuk keharmonisan rumah tangga, keharmonisan di sekitar, kelanggengan rumah tangga, kelanggengan asmara. Nah, di situ. Nah, ini keharmonisan rumah tangga. Biasanya maaf apabila di rumah tangga itu terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan semua, jika di dalam ruangan atau rumah itu terdapat keris seperti ini, biasanya akan langgeng hidupnya, akan langgeng sakinah wa mawaddah wa rumah seperti itu. Tadi sedikit banyak sudah disampaikan sama Pak Di Fajar ya. Saya kira kalau dari saya melihatnya ya dari sisi wajah spiritual aja. Mungkin kalau fisik dan segalanya mungkin Pak Di Fajar yang lebih sudah jelas disampaikan. Tapi sama, nanti pendapat saya sama dengan Pak Di Fajar secara fisik dari deder, mendak, material, bilahnya, ciri-cirinya ini gaya kayu Jogarta tepat sekali. Cuma eranya memang mungkin ini piton ya, HB7 ya, era-eranya HB7 ini. Masih tanggungnya estimasi tanggungnya itu. Mungkin itu dulu kita pembahasan dari keris dapur Kolowijen Seden dan Lok 15 tadi dengan spiritualnya sebagai penangkal ya itulah yang negatif-negatif, terus kemudian bisa membuat asri keadaan rumah tangga. Oke, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.